Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira yang datang dari BKN untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu info resmi dari BKN. Tenaga honorer yang gagal seleksi tahap 1 tetap akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Begini mekanismenya. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan dari BKN berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Saat ini pemerintah tengah berfokus untuk menuntaskan nasib tenaga honorer di Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini memutuskan penuntasan tenaga honorer tersebut akan ditempuh melalui seleksi P3K 2024. Pada pengangkatan tenaga honorer tahun ini yang menjadi prioritas utama adalah mereka yang telah mendaftar di tahap 1. Adapun kategori tenaga honorer yang mendaftar di tahap 1 adalah pelamar prioritas, kemudian XTHK 2, dan tenaga honorer yang ada di dalam database BKN atau tercatat dalam database BKN. Meskipun telah ditetapkan sebagai prioritas utama, nyatanya masih banyak tenaga honorer pelamar tahap 1 yang dinyatakan TMS di seleksi administrasi. Bagi tenaga honorer yang telah dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat, maka tidak bisa melanjutkan di seleksi tahap berikutnya. Artinya, mereka dipastikan gagal dalam seleksi P3K karena pemberian NIP hanya bagi tenaga honorer yang telah menuntaskan seluruh tahapan seleksi. Lantas, bagaimana nasib ke depan untuk tenaga honorer tahap 1 yang gagal dalam seleksi P3K 2024? Berdasarkan informasi dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN, pelamar yang gagal masih bisa mendaftar di seleksi P3K tahun berikutnya. Pihak BKN memastikan bahwa pemerintah akan kembali membuka seleksi P3K untuk tahun depan. Seleksi tersebut dibuka secara umum sehingga tingkat kelulusan tanpa lewat proses perangkingan prioritas. Hal tersebut lantaran pada seleksi P3K tahun depan tidak lagi ditujukan untuk penentukan nasib tenaga honorer atau tidak menuntaskan nasib tenaga honorer. Nantinya pada seleksi tersebut kelulusan peserta akan ditentukan berdasarkan nilai ambang batas, sehingga para tenaga honorer bisa bersaing secara sehat untuk mendapatkan nilai terbaik hingga lolos menjadi ASN P3K penuh waktu. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi terbaru yang datang dari BKN terkait dengan
seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang, semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.